Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, sahabat tani, kebun, juga para petani muda milenial ya. Sesuai dengan janji saya akan berbagi bagaimana cara menanam cabai, lombok atau cengkeh tanpa nyangkul. Nah, video kali ini jangan di skip ya, biar nggak gagal paham. Maka saya akan tunjukkan hasilnya yang menanam cabai tanpa nyangkul. Nah ya, para sahabat tani ya, nah ini ya, nah ini hasil penanaman tanpa mencangkul ya. Bahkan ada di pinggir pulutan atau parit kolam saya ya. Nah, para sahabat tani, mudah-mudahan ini bisa membantu para sahabat tani dimanapun berada se-Indonesia dan se-Nusantara. Saya pada dasarnya membuat pilot project ini ingin membantu para sahabat tani tidak berkendala di dalam bercocok tanam kondisi apapun, sulit air ya. Baik para sahabat tani yang belum gabung, dan saya ucapkan terima kasih kepada subscriber saya yang selama ini selalu intent dan mendukung dan membuat saya termotivasi berinovasi untuk membantu para sobat dan sahabat ya, yang baru gabung dan yang baru menemukan channel YouTube-nya Mister Wise Berbagi. Yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat tani ya, saya dalam proses pembuatan alat ini bertujuan karena selama ini analisa para sahabat tani itu nggak memikirkan ketinggian air yang ada di dalam tanah ya, sehingga saya mau berinovasi ya dengan alat seadanya yang sederhana konvensional ya. Saya membuat sebuah alat bor tanam ya, karena basic saya teknik welder atau welding ya. Kemudian spesifikasi saya di automobil atau engine otomotif, termasuk recovery kendaraan ya. Tapi saya selalu mencintai dari kecil tentang bercocok tanam atau pertanian. Sesibuk apapun, bekerja apapun, saya selalu bercocok tanam gitu kan ya, untuk menganalisa sebuah tanaman atau tumbuhan gitu kan ya. Baik ya, para sahabat tani ya, saya akan berikan contohnya ya. Lihat, perhatikan kalau para sahabat tani mau membuatnya ya. Nah para sahabat tani perhatikan, nah ini nggak beda dengan bor kayu manual ya para sahabat tani ya. Sumbu atau asnya, porosnya ini dari pipa setengah in ya. Oke, kemudian kasih tangkai lah, kalau pengen lebih kuat ya lebih panjang ya, tapi yang kuat tangkainya ya. Ini saya hanya 20 cm saja ya gitu kan ya. Kemudian sirip yang dibuatnya ini ya, jadi 360 dibagi 2 ya, ini 180. Kita membuat sudut potong 35 derajat. Kemudian cara pembuatannya seperti apa? Karena ini udah saya pakai ya untuk menanam di
ini ya, dan ini hasilnya tuh ya gitu kan ya. Nah, kalau tidak ada plat strip yang 2 mili, para sahabat yang lebih mudah sih saya sarankan plat strip ya. Nah, kalau saya ini menggunakan media plat strip 2,5 dibelah pakai gunting plat ya. Pertama para sahabat itu membuat mata potongnya dulu ini ya, kiri dan kanan. Nah, kemudian proses bagaimana melilitkannya itu sambil dilas dengan busur manual atau las listrik. Ininya dicatok ya, sambil diputar sambil dilas terus ya. Nah, ini cukup 20 cm saja ya, dengan memiliki sudut potong 35 derajat. Nah, kiri dan kanan ini tidak ada perhitungan ya, perhitungan konvensional gitu kan ya. Nah, tergantung nanti yang dibutuhkan lahan kerasnya seperti apa. Usahakan ini ditajamkan dan agak mencekung. Jadi kalau para sahabat itu lihat bor ya, bor kayu, jangan bor besi, karena bor besi itu ulirnya lebih rapat ya. Bor kayu yang zaman dulu yang untuk melubangi pakai tangkai. Nah ini ya. Nah, caranya seperti apa cara menggunakannya? Oke ya, para sahabat jangan skip karena saya lakukan pengeboran sampai penanaman. Baik ya, kita mulai saja ya. Perhatikan dulu ya kalau mau membuatnya. Ini kalau dilihat dari pandangan depan seperti ini. Jadi kalau melintir tuh ya. Nah, ya. Tuh seperti ini ya. Tuh. Nah, ulirnya ke kanan. Mengulirnya ke kanan, jangan ke kiri karena pasti para sahabat sudah terbiasa memutar ke sebelah kanan ya. Oke, seperti ini ya. Kemudian tangkainya. Baik, kita akan mengebor tanah ini ya para sahabat ya, tanah ini ya. Jadi kalau sudah titik-titiknya di sembarangan juga boleh ya, karena ini kalau mau presisi boleh tarik dulu benang atau rapia ya. Nah ya, nah kalau nanti tanahnya keras bisa dibantu dengan air ya para sahabat ya. Nah ya, nah muter kayak gini ya para sahabat ya. Nanti kita tekan tuh. Nah ini kan baru masuk sekitar 15 ya, kita tekan terus sambil ditekan dari atas ya. Nah, sehingga nanti ketemu dengan level air yang ada di permukaan. Nah, supaya nanti tanahnya terangkat ya para sahabat ya. Nah, sudah siapkan bibitnya, kita taruh dulu ya. Nah, kita masukkan airnya. Nah ya, kita putar lagi terus ya. Nah kalau sudah keras mentok ya, berarti si ulirnya itu sudah terisi tanah ya. Nah ini akan menjadi lubang atau sumur ya. Kalau pengen lebih lebar para sahabat bisa goyangkan seperti ini ya. Oke, lihat para sahabat, ini saya buat 80 ya tinggian nih
Oke, berarti nih sudah membentuk sumur ya. Nah, ya tuh ya para sobat ya. Nah, lihat lubangnya ya. Kemudian kita tes ke dalamannya ya. Ini kita pakai paralon. Nah, tuh lihat ini sekitar 80 ya. Nah, ini dasarnya ya. Nah, oke, kita cek dulu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan mengasih media ya. Nah, medianya ini yang poros, kemudian terkandung pupuk organik ya. Kalau yang saya ini tanam ya, ini dari kohe, isinya kohe kambing. Karena saya katakan kohe kambing itu karena sudah membentuk butiran, sulit terurai, sehingga yang saya butuhkan itu penguapan kelembaban amoniak dari bawah ke atas. Nah, dalam diameter ini ya, nah ini diameternya sekitar 10 ya. Inilah aqua ini ya. Nah, diameter aqua ya bikinnya ya para sobat, sehingga tidak terlalu berat ya. Nah, saya supaya mudah memasukkan medianya, nah ini ada bekas galon ya, kita pasangkan seperti ini ya. Kemudian nah ini kohe kambingnya yang sudah kering, kita masukkan, isi tuh, diisi sampai full ya. Nah, kemudian kita tekan-tekan ya, sehingga terisi secara keseluruhan ya, supaya apa, tidak ada kekosongan ya. Jadi di dalam tanah itu membuat sumur yang diameternya sebesar ini ya, 1 inch seperempat lah ya. Nah, sehingga tekanan yang ada di permukaan tanah air itu akan mengisi, kemudian bertekanan karena ini poros media ini, sehingga air itu akan naik ke atas. Nah, ini kita membuat sumur kapiler ya, sumur kapiler supaya apa, kita memanfaatkan tekanan air dari bawah tanah ke atas ya para sobat dan sahabat ya. Nah, tujuannya seperti itu para sobat dan sahabat ya. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan bermanfaat untuk para sahabat ya. Nah, baru media tanam ya yang sudah di penyapihan ya, kita cabut ya, rendam dulu. Nah ya, seperti ini baru kita tanam seperti ini, kita tekan padat ya,
kita tutup dengan kohe ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita timbun ya tanahnya. Nah, seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kemudian lakukan penyiraman ya. Nah, sehingga air itu tidak menyebar kemana-mana, jadi masuknya ke sumur kapiler tersebut ya, sehingga nanti air yang di dalam itu dia akan memberikan tekanan hawa yang lembab ke atas, sehingga hasilnya seperti ini ya. Tanamnya satu sudah muncul batangnya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Nanti kalau situ membentuk Y 8 jadi Y 16 jadi Y lagi 16 ditambah 16 sudah berapa cabang ya, tanpa nyangkul. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, jangan lupa subscribe, share, dan bagikan. Salam satu hobi, tetap semangat, jangan pendah kendor, selalu berdoa, karena yang menumbuhkan bukan kita, yang menumbuhkan yang maha kuasa, yang maha pencipta. Kembalilah kepada alam. Alam akan memberikan kesuburan kepada makhluknya, terutama kita sebagai khalifah atau manusia di muka bumi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan bagikan.